配跟本少主的原图有，只能先找你这个孙子受些利息。那个老东西既然成神了，哦，完了！鸿蒙神剑，弟，我也不用跟你客气了。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya kita melanjutkan Sandio Pak Boy. BTW, Mimin pengen rilis Tonghua lama nih guys, Tonghua Wanji Fashion. Tapi bukan season 2-nya ya. Mimin mau bikin ulang dari episode 1 sampai episode 54. Gimana menurut kalian? Biar kalian gak lupa aja sih, hehe. Coba komen di bawah ya, Mimin tunggu respon dari kalian, oke? Nah, di part 415 Nitian Cecun hari ini, kita semua bakal melihat Dio Pak Boy akhirnya menemukan sosok iblis yang bersembunyi di balik gunung di sana. Iblis ini besar banget. Saking besarnya, Tanyu pun gak sabar menghabisinya. Makin besar musuhnya, makin seru untuk dibantai kata dia guys. Hehehe. Oke, di part terakhir kita sudah melihat si Tanyu ini mencari api tertinggi. Yang ketemu malah api iblis yang berasal dari dunia semesta lain. Tentu itu aneh. Kecurigaannya semakin mengerucut ketika Tanyun mendengar kalau Xian dan Huntum Supreme pernah datang ke sini buat menyelidikinya. Dan setelah dipikir-fikir lebih lanjut, Tanyun semakin menaruh curiga kalau kedua dewa pengkhianat itu udah kerjasama dengan ras iblis guys, buat menyerap energi abadi yang ada di sini. Semua itu dihisap sampai kering. Dengan penuh kecurigaan, Tanyu langsung pergi ke pusat untuk mencari tahu iblis macam apa yang bersembunyi di dalam. So maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Semakin dalam mereka masuk, Xian itu semakin gak mau lanjut guys, karena makin mengerikan buat dia. Apalagi energi pelahap jiwa di sini semakin kuat. Tapi itu hanya berlaku buat mereka yang sangat lemah, tidak dengan si Tanyun. Jiwa kaisarnya terlalu kuat sampai tidak terpengaruh. Kagetlah si Xian kan tidak percaya dia. Soalnya, hanya Huntun dan Xian Supreme yang jiwanya tidak bakal dilahap oleh energi iblis di tempat ini. Mereka kan gak tahu ya, kalau si Tanyun sebenarnya setingkat tuh. Atau mungkin aslinya lebih kuat. Biar aman, si Tanyun menyuruh Xian agar masuk aja ke dalam menaranya. Di dalam ada banyak batu abadi, jadi dia bisa memulihkan energi. Xian-nya udah putus asa guys. Itu bukanlah solusi untuk jangka panjang kata dia. Ujung-ujungnya mereka bakal kehabisan batu abadi dan meninggoy di tengah perjalanan. Lucu banget ini bocah ya. Tanyu tetap akan berada di sini selama dia belum menemukan sumber iblis semesta luar. Itu membuat Xian semakin merasa kalau Tanyu ini adalah orang jahat. Ketika Xian mengingat semua yang sudah terjadi akhir-akhir ini, dimulai dari musuh-musuh yang rananya jauh lebih tinggi tetapi bisa dihabisi oleh Tanyu dengan mudah. Udah gitu Tanyu mengetahui yang namanya dua alam semesta besar. Bahkan jiwanya itu bisa sekuat bahkan melampaui kedua dewa tertinggi, yaitu Huntun dan Xian Supreme. Xian pun jadi curiga, apa jangan-jangan kau ini adalah reinkarnasi dari seseorang yang berkuasa di zaman dulu? Wah, hampir ketahuan nih guys. Langsung si Tanyun alihkan pembicaraan. Mending kau fokus aja deh memulihkan energimu dulu daripada mikir aneh-aneh. Hahaha. Tetapi ketika mereka lagi asyik berdebat, tiba-tiba muncullah pembekuan es luar biasa yang membekukan semua tempat di sana. Xian mengira itu pasti bahan ramuan tingkat tinggi yang bisa memurnikan energi roh air dan bumi. Dia tergiur pun segera mengejarnya guys, sosoknya kayak monster kecil gitu. Tadi takut masuk, sekarang malah lari ke pusat, buru-buru dia pula. Benar aja, mereka malah bertemu dengan sosok iblis raksasa yang sangat kuat. Api dari raksasa ini sudah mencapai ke tingkat kaisar tertinggi. Dan sepertinya, dialah si iblis dari dunia semesta lain.
Tan Yun sengaja memprovokasi sang iblis, dan benar aja serangan pun langsung dia lancarkan. Tan Yun berhasil menang serangan itu, tetapi muncul lagi sosok lain yang menekan si iblis menggunakan formasi penekan api. Segera dia Pak Boy mengcounter formasi itu bahkan menghancurkannya. Yes, benar. Tan Yun tahu guys, jadi sosok pria itu sengaja memancing Xian ke sini dengan harta esnya untuk memunculkan si iblis raksasa. Setelah muncul, dia bakal menekannya ketika dia lengah. Makanya si Tan Yun gak terima karena mereka malah dijadikan sebagai umpan. Dan muncullah sosok pria yang menjebak mereka. Ternyata dia adalah tuan muda kota abadi Mochan. Namanya adalah Mo Zefo. Dia disebut juga sebagai tuan muda jenius di bawahnya Ouyang Qianqian. Wah, ternyata dia nggak mau kalah guys. Sebelum pertarungan ini dilakukan lebih jauh, Tan Yun pengen tahu kenapa si iblis bisa muncul di alam semesta ini. Dan siapakah orang yang membawa dia ke sini? Sang iblis membalas, justru dia selalu ada di tempat ini udah dari awal. Kalian manusia hinalah yang datang ke alam semesta ini secara tiba-tiba. Selama 30.000 tahun ini, ras manusia hina selalu memasuki alam semestaku, kata sang iblis. Tapi kenapa bisa seperti itu ya guys? Pasti ada yang mencurigakan di tempat ini ya kan? Jadi guys, penjelasannya seperti ini. Sebenarnya ada sosok kuat yang memindahkan satu bagian alam semesta iblis atau alam semesta luar ke dalam tempat ini. Jadi tempat terlarang ini sebenarnya memang tempat alam semesta luar. Makanya si iblis tuh nggak sadar kalau alamnya sebenarnya udah dipindahin ke tempat ini, lalu disambungkan dengan alam abadinya Tan Yun. Si iblis yang murka melancarkan serangan, Tan Yun bisa menahannya dengan mudah. Dia balas dengan menangkap sang iblis menggunakan jaring-jaring abadi. Si iblis yang masih terlalu lemah guys, pun bisa dengan mudah Tan Yun tangkap. Marahlah Mo Zefo ya kan? Dia udah lama mengincar iblis ini tetapi dicuri begitu saja. Tan Yun pun bertanya, Mo-Chan ini siapanya Mo-Chan? Nah, Mo-Chan dulu tuh cuma manusia abadi biasa. Tapi sekarang sudah naik tingkat menjadi dewa guys, dan dia menjadi leluhurnya Mo-Chan. Tan Yun tertawa mendengarnya karena dulu dia juga punya dendam sama si Mo-Chan ini. Maka dari itu akan dia mulai dengan menghabisi Mo-Chan cucunya. Keduanya bersiap untuk bertarung. Pedang dikeluarkan dan terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Tampaknya cukup setara guys, walaupun Tan Yun belum mengeluarkan kekuatan asli. Xian mengajak buat dia pergi saja. Api tertinggi juga udah didapatkan. Mo-Chan ini juga cukup kuat. Tan Yun tidak mau guys, adu kekuatan pun kembali terjadi dan keluar. Hasilnya sama-sama kuat. Tan Yun memuji kemampuannya yang lumayan hebat. Tetapi Dewa Pak Boy sudah mengatakan beberapa hal tadi yang seharusnya tidak boleh didengar oleh Mo-Chan. Maka dari itu harus dia habisi di sini juga. Tempat ini juga tempat yang bagus untuk menguburkan dia tanpa ketahuan oleh orang lain. Segera Dewa Pak Boy mengeluarkan ke-11 pedang Hongmeng, menciptakan formasi dunia sendiri supaya pihak luar tidak bisa menyadarinya. Xian kaget ketika melihat pedang Hongmengnya Tan Yun, karena dia mengenalinya guys. Mo-Chan mencoba melawan formasi dunia ini. Tetapi langsung Tan Yun hancurkan menggunakan pedang cambuknya. Sehingga terjadi kembali pertarungan sengit. Mo-Chan ditangkap dan mau dihabisi. Dia bahkan mengeluarkan harta yang berisikan jiwa pamannya. Jiwa kedua pamannya menyuruh Tan Yun agar segera melepaskan keponakan mereka. Tetapi Tan Yun tidak peduli. Langsung dia hancurkan badannya di tempat guys dan keluar. Meninggal sudah.
Kedua pamannya sudah melihat mukanya Tan Yun, itu pasti bakal ditarget. 快救我！ 丧尸之律！ Xian masih bertanya, kenapa pedang Hong Meng bisa ada di tangannya Tan Yun? Tan Yun pun cuma tersenyum kecil, hehe. Apakah habis ini dia bakal mengungkap identitasnya kepada si bocah sensei ini lagi guys? Dan kalaupun dia udah tahu nih, apakah ujung-ujungnya dia bakal takut buat mengikuti Tan Yun lagi atau tidak? Soalnya Tan Yun membawa beban yang besar di belakangnya, hehe. Gini aja deh, kita lihat ke spoiler buat part 416 Nitian Zezun yang bakal rilis lagi di hari Senin, oke? Makin mantap aja nih. Tan Yun masih tidak mau mengakui kalau dia adalah Hong Meng Supreme. Berkali-kali Xian memohon untuk dikasih tahu, tetapi Tan Yun diamin aja tuh. Yang lucunya adalah Xian mengira kalau Tan Yun ini merupakan orang kepercayaan Hong Meng Supreme yang diutus buat balas dendam. Tapi nanti bakal ada satu wanita yang mengejutkan Tan Yun guys. Karena wanita ini memiliki kekuatan Huntun dan Xian Supreme di dalam dirinya. Nah loh, kok bisa ada kedua kekuatan sang pengkhianat di dalam diri wanita ini? Tan Yun menyerbu ke wanita itu dan tuar. Siapa sebenarnya dia ya guys? Coba kalian jawab di kolom komentar. Buat yang mau nebak atau udah yang tahu, coba komen aja. Seru soalnya nih, hehe. Kita tunggu lagi di part selanjutnya di hari Senin ya guys ya. Satu hal yang pasti cuma di sini, yes, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.